Karena kalau di bisnis itu kan kadang sempat mau nyerah juga waktu itu. Karena apa? Karena wah sehari cuman kejual berapa loh? Berapa? Dengan keyakinan wah paling cuman nggak sampai 100.000, kadang nggak ada. Orang lain memasukkan merek bakpiaku ke hak dia gitu. Nah tapi ini tapinya ya, sebenarnya kita tuh sudah aware dari awal kalau yang dikukus itu sempat viral kan itu bukan bakpia. Tapi akhirnya Halo semuanya, balik lagi di Kulkas Kuliner Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Kulkas Kuliner Podcast. Bersama saya Arif Budiman. Dan pagi ini, atau kali ini, di episode kali ini, kita kedatangan seorang pengusaha oleh-oleh muda. Kelihatan dari wajahnya cute banget ya mas ya. Yang baby face beda sama saya yang baby face. Nah, boleh perkenalan mas kepada pemirsa Kulkas di rumah, monggo mas. ya nama saya Yudi. Saya foundernya bakpiaku, juga beberapa produk lainnya seperti kafe, senja. Nah mungkin nanti kita bahas bareng Mas Arif lebih lanjut. Oh siap. Kalau ngomongin bakpiaku, pasti teman-teman langsung ingat sama bakpia basah yang lezat, yang packagingnya kekinian. Tapi sebelum ke sana mas, pasti kita perlu tahu dulu nih kok bisa sih Mas Yuda yang menciptakan atau menemukan bakpia yang tadinya dulu kan kebanyakan yang angka-angka ya. Iya. Ada berapa 5, ini 5 segala macam, terus tiba-tiba muncullah. Aku ingat banget pertama kali aku beli bakpiaku itu yang di jalan depan Hotel Jambu Buluk tuh, jalan apa? Jalan Gajah Mada. Jalan Gajah Mada. Iya. Aku lihat ke sana, terus lihat packagingnya kok bagus. Terus outletnya ada peta Indonesia mininya tuh ya. Iya betul. Nah itu jujur aku langsung wah tertarik nih. Akhirnya aku beli dan cocok. Nah mungkin Mas Yudang bisa flashback sebentar ke belakang, cara historinya bakpiaku ini gimana sih mas? Oke. Jadi pertama sebetulnya keberuntungan dan ketidaksengajaan sih pasti. Oke. Ya karena kita saya dan istri waktu itu tuh pacaran, saya tuh pengennya berkarir. Oke. Ya sudah daftar di salah satu kantor di Ratu Plaza, Oke. tapi karena ibu itu juga ya diabetes ya, jadi akhirnya nggak ada. Nah dari situ mulai kayaknya ini aku harus di Jogja nih, fokus di Jogja gitu. Nah kemudian waktu di Jogja sendiri itu muncul karena ketika di Jakarta tuh lihat waktu itu Bu Makarun mas. Oh makanan yang gede-gede tuh. Iya. Dan kita ini kan sebelumnya juga suka backpackeran sama teman-teman, traveling gitu ya. Jadi kita ada engage dengan Indonesia. Oke. Nah di situ kita mikir kenapa nih produk luar yang justru menang dan dibanggakan di sini. Itu awal muasalnya bakpiaku Oke. tuh hadir. Di tahun 2000 berapa tuh mas? Pemikiran itu sebenarnya sudah lama, tapi kita mulai action itu di 2012 karena ibu nggak ada 2011 kan. Oke. Nah jadi kita coba pikirin gimana baiknya. Tercetuslah oke, dari Jogja apa yang bisa kita angkat, karena dari ibu sendiri itu selalu bilang ya jangan apa yang kamu nggak punya kamu pingini gitu. Oke. Tapi dari apa yang kamu punya. Kebetulan memang basic dari catering, masakan itu kan ibu juga punya basic itu. Gitu. Nah munculnya nama bakpiaku nih ya. Jadi bakpiaku itu muncul karena kita melihat ada kejenuhan yang kita lihat, kenapa kok semuanya warna-warna gitu di packaging di Jogja gitu. Sedangkan seragam ketika gitu, Mas, ya? betul, ketika kita traveling ke yang notabene daerah lebih maju dari Jogja pada saat itu, kok packaging itu malah bersih, putih, kemudian simple. Nah, termasuk makarun sendiri kan dulu kan ketika booming kan simple. Nah, kita pengen coba dengan hal yang berbeda. Pada saat itu tuh masih musimnya apa ya, itu web yang booming tuh Kaskus. Oke. Kaskus. Iya. Jadi kita bikinnya
bakpia.us, bakpiaus gitu kan. Dulu zamannya seingat saya tuh kayak delicious, bakpiaus. Oh, Pakai itu us semua berarti gitu. bikin akun itu Mas di Kaskus. Bikin akun sama domainnya. Oh. Domainnya juga kita pengen bakpia.us gitu kan dulu. Oke. Karena Kaskus lagi booming. Tapi ketika tanya ke orang tua nih risetnya, kok aneh gitu namanya. Terus orang tua suka yang simple dan jelas, maka tercetuslah udah bakpiaku aja. Oke. Gitu ceritanya. Oh. Sesimpel itu Mas tadinya pengen bakpiaus. Ya. Akhirnya udah yang gampang diingat aja lah bakpiaku. Iya, untuk nama itu. Oke. Waktu untuk nama itu udah kepikiran, tagline-nya kan sekarang cita rasa mendunia. Iya. Itu tagline-nya ditemukannya setelah nama brand atau butuh proses lagi Mas? Itu malah singkat setelah nama brand itu ada. Jadi dulu cuman bakpiaku, karena kita visinya tadi timbul dari kecintaan kita terhadap produk lokal. Iya. Terus kita coba untuk gimana nih supaya taste ini bisa keluar gitu. Maka kita coba masuk dari oke, buat kita udah oke nih rasa. Terus kita coba pertukaran pelajar tuh kita titipin, kan di Jogja banyak pertukaran pelajar tuh. Ada orang Rusia, ada orang Perancis. Iya. Nah, tapi pertukaran pelajarnya dapat linknya tuh dari mana Mas? dari teman adik. Oh. Teman adik dulu, adikku kan di Stella Dus. Oh iya yang sekarang Trade Cafe. Iya. Oh. Lanjutnya itu. Oke. Dari situ teman-temannya dia kan banyak akhirnya mencar ada yang pertukaran pelajar. Nah, jadi memang ya tadi saya bilang kalau kita di bisnis itu memang apa ya, momentum, kata kuncinya momentum. Jadi mau kita paksain kita secerdas apa, yang penting kita siap dulu. Jadi hitungannya bukan kita siap dulu secara semuanya, tapi kita ketemu momentumnya, terus kita cepat belajar gitu. Oh, berarti yang aku highlight adalah kata-kata almarhum ibunya Mas Yudeng adalah start dari yang kita punya dulu, termasuk kemampuan tadi catering dan bisa masak dan lain-lain. Kemudian momentum itu datang ketika kita siap. Walaupun siapnya tidak 100%, pas momentum datang kita langsung gas 100% buat belajar. Iya, betul. Oke. Nah, tadi menarik sih Mas Yudeng, karena kan bakpia sendiri itu identik sama yang seragam, terus sama yang angka-angka, dan dimana mindsetnya orang tuh dulu cuman 25, 75, satu lagi apa ya Mas ya? Ada tiga kok, satu lagi. Pokoknya ada paling inget aku 75 sih. 75. Karena itu yang paling legend kan Mas, maksudnya sering beli dulu saya. Ya, dari dulu itu orang kepikirannya itu, terus tiba-tiba bikin sesuatu yang beda. Apakah yang beda itu juga salah satu faktornya bakpiaku dilihat sama orang, termasuk kayaknya rasa pun dulu bakpia di tahun 2012 tidak begitu banyak ya Mas ya, cuman kacang hijau kayaknya ya. Betul. Sedangkan bakpiaku sendiri ada beberapa varian rasa. Betul. Itu berarti berani keluar dari track normalnya bakpia berarti Mas. Betul. Berarti bisa dibilang jadi beda, termasuk kemasan, rasa. Betul. Dulu bakpia tuh bakpia kering ya Mas ya, yang paling banyak. Bakpia kering, ya, karena minim resiko kan. Ya. Tapi untuk nama bakpia basah sendiri ini apakah kayak bakpia kukus nih Mas? Kan apakah memang ini kan bakpia kering nih, apa aku bikin yang bakpia basah tuh jenisnya dari dulu udah ada bakpia basah atau pas waktu itu baru dinamain bakpia basah? Kalau dari dulu itu basah kering tuh ya semua panggang sih sebetulnya. Oke. Jadi memang bakpia kering, bakpia basah itu hanya secara tekstur, kemudian isiannya kering atau enggak. Kalau dulu itu. Jadi kalau saya pribadi sih membedakannya dari situ. Tapi tetap sama-sama dipanggang ya Mas? Sama-sama dipanggang. Nah, kalau yang dikukus itu sempat viral kan, itu bukan bakpia. Tapi akhirnya saya juga bikin bakpiamu gitu kan. Sebenarnya ya itu untuk menyambut keinginan market. Tapi saya juga mau kasih tagline bukan bakpia juga gimana, bakpiamu bukan bakpia. Karena mungkin keresahannya Mas Yudeng,
kok bakpia kukus yang bikin bukan orang Jogja kali gitu ya Mas. Enggak sih, itu temen juga Oh, Mas, temen Mas juga. Anggara. Iya, 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 iya. Terus Oke. setelah proses itu Mas Yudeng bikin, terus ketemu tagline segala macam. Waktu itu pertama kali memasarkan bakpiaku ini lewat Kaskus sama lewat apa lagi Mas? Kaskus tuh malah enggak Oh sebenarnya, hanya enggak. hanya terinspirasi penamaannya. Oke. Jadi yang kita bikin pertama tuh IG, Mm-mm. Twitter, Oh, kemudian Facebook. oke. Tapi kita terus fokusnya hanya di IG aja Oke. gitu. Di IG pun itu pertama kali apakah iklan atau dari mulut ke mulut atau gimana Mas? Jadi kalau pas IG maksudnya IG Iya, waktu masuk heeh. pertama gitu ya. Karena kan bisa dibilang sekarang kalau punya Instagram pun apalagi dengan dunia bakpia waktu itu lagi red ocean banget lah ya Ya, istilahnya ya. Pasti kan otomatis butuh en- meningkatkan awareness nih Mas. oke. Nah, itu dulu caranya awalnya kan gimana sih? Oke. Kalau dari IG karena dulu jarang yang main IG di tahun segitu kan. Iya Oh, kan? IG masih jarang. Kita coba apa nih platform yang bisa jadi meningkatkan awareness oke. dari brand kita. Dan itu pun juga nggak terstruktur ya, masih asal posting. Ada misalnya pertukaran pelajar Rusia, aku ingat itu waktu itu Hmm, dibawa ke Rusia, orangnya suka, terus ya udah minta fotonya aja, ya fotonya masih blur. oke. Jadi sebetulnya ya apapun yang kita pikirkan better cepat dieksekusi sih. Oke. Nah, pada waktu itu pemikirannya untuk yang masih growing seperti itu kalau saya. Nah, Hmm, yang penting coba aja dulu, entah salah nanti kita koreksi koreksi. lagi. Gitu. Oke. Jadi IG Mm-mm. sama Facebook itu yang paling 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 powerful di powerful. saat itu ya. Ya, karena aku ingat ya itu aku ke Bakpia itu bukan karena rekomendasi orang Jogja Mas, tapi dari istrinya temanku. Oke. Salah, temennya istriku. Oke. Dari temennya istriku dia bilang, yang ini Mbak ini nitip Bakpia aku kok aku orang Jogja malah nggak tahu ya aku bilang. Akhirnya waktu itu ke sana lihat, oh outletnya aja bagus gini kok aku nggak tahu ya kayak gitu. Oke. Terus nyobain lah pertama kali kemasan yang paling menarik kan kemasan pensil tuh Mas. Iya. Pensil isi 5 di mana waktu itu kan kayaknya wah keren banget ya bakpia zaman dulu yang kotak-kotakan ini ada pensil isinya 5 dan bisa buat cobain kan. Terus aku cobain cocok. Wah, kok baru tahu. Nah, makanya tadi pengen tahu apakah eh, gimana cara meningkatkan awareness berarti dari Instagram sama Facebook sama kalau untuk offline-nya titip ke pertukaran pelajar tadi ya Mas ya. Iya, betul. Sama satu lagi memang karena eh, pada saat itu pacar si Vika itu kerja di Jakarta. Heeh. Jadi setiap ke Jakarta ya kayak Bawa. bawa orang-orang kantor kan di sana kan, mau Oh. nggak titip ini jualannya Bakpia gitu. Aku bawain Oh, tuh pada oke. awal-awal itu. Ya, ya, Jadi ya, ya. ya naik kereta bawa Bakpia untuk pesanan itu. Oh, Itu awal muasal. Jadi kenapa dari luar dulu ya karena oke. mungkin karena itu. Ya, 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 make sense, make sense. Ya, 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 Iya. ya, ya. Berarti itu mulai growth-nya di 2000 berapa tuh Mas? 2012 bikin, 2012, 2015 growth baru. berarti hampir 3 tahunan ya Mas? 2014 mulai kelihatan ya 3 tahun tuh masih Hmm, biasa. oke, berarti selama 3 tahun itu fokus buat mempersiapkan diri dan lain-lain. Iya, berjalan dengan keyakinan sih. Karena kalau di bisnis itu kan kadang sempat mau nyerah juga waktu itu. Karena apa Mas? Karena wah sehari cuman kejual berapa loh? Berapa Mas? Dengan keyakinan wah paling cuman nggak sampai 100.000, kadang nggak ada. Serius Mas? Serius, serius. Kalau buat yang rumahnya di Jalan Gajah Iya, Mada, iya, teman-teman itu kan banyak tuh anak band di daerah iya, situ iya, tuh, iya. area-area anak band. Pasti ngerti. 2 kali 3 itu bareng sama catering. Kok catering apa? Prasmanan, Prasmanan. Prasmanan Itu yang dulu, Meli. iya, itu berarti sebelum trade ya Mas ya? Sebelum, Oke. ya sebelum trade itu di situ dulu. Jadi mainnya gerilya memang, Oh, gerilya terus memang. Ya kita kenalin tuh memang dengan agak sedikit memaksa gitu ya, kayak sales banget gitu. iya. Mas beli mas, ini enak beneran enak, ini nggak rugi kalau beli. Nah dari nggak bisa ngomong sebetulnya saya tuh uh,
sama istri itu introvert. Jadi lebih nyaman energi kecas kalau lagi sendiri sebetulnya. Oke. Ya, tapi jadi bisa ngomong karena nggak ada yang bantuin ngomong. Jadi mau nggak mau harus kita ya turun. Terus. Nggak ada pilihan, nggak ada opsi pada saat itu. Bener-bener Oke. saya sendiri bukan orang yang fokus sebetulnya. Tapi karena pada saat itu kondisi memaksakan fokus, karena memang harus apa yang bisa kecapai ya. Jadi karena kondisi, tapi ternyata fokus itu bikin orang lebih cepat maju sih. Iya. The power of kepepet ya Mas. Power of kepepet. Berarti dulu 100.000, nggak sampai 100.000 berarti 2 kotakan lah Mas ya? 2 kotak, 3 kotak lah ya? Enggak, dulu kan jualannya Harganya? masih udah tergolong mahal tapi masih di 30.000. Oh, oke. 35.000 paling mahal itu diisi 20. Iya. Dari 3 kotakan sekarang ada berapa kotak Mas sebulan Mas? Ya, banyak lah. Tapi dulu gini Mas, saya itu cerita sedikit flashback ya. Jadi sebelum Mbak Piaku ada tuh saya sudah kelilingan consignment dulu, Jawa Bali. Jadi saya berangkat jam 2 pagi itu sama satu orang yang sekarang masih join sama saya. Orang itu sempat mau resign nggak jadi, sampai detik ini masih bareng saya. Nah, kelilingan Jawa Bali. Tapi saya tuh nggak tahu triknya, jadi coba aja dulu. Cuman pakai mobil Grand Max waktu itu. Jam 2 pagi berangkat, drop di daerah Braan, Jawa Timuran, balik itu sampai Jogja itu malam. Jadi nggak istirahat, lama-lama tipes Mas. Dan akhirnya kok tipes, sakit terus, badan jadi, dulu saya kurus kan. Badan jadi kurus Mas. Wah. Kerugian lemak. Nah itu ketika kita kok melihat kondisinya badan kurang sehat karena ya kurang istirahat. Akhirnya pembayaran juga sulit ya, penagihan sulit waktu consignment itu nggak cash flow nggak oke. Kita putuskan semua dari geplak, Yangko, Wingko, bakpia yang bakpia yang kering gitu ya. Itu kita stop. Berarti fokus dulu di bakpia. Produknya tuh banyak banget. Banyak. Dan bikin sendiri. Iya, bikin sendiri. Dan dulu brand itu kan kita nggak tahu namanya branding tuh gimana. Akhirnya udah fokus satu bakpiaku dan itu malah bikin cepat maju. Kenapa dari banyak produk Wingko, geplak dan lain-lain memilih bakpia Mas? Pada saat itu karena yang memang diterima market kita coba samplingnya ya paling ke 5 orang, 10 orang. Pada milih bakpia. Iya. Nah, jadi kayak yang lain kayak nggak ada USP-nya, nggak ada unique selling point-nya. Pada saat itu nggak tahu singkatan USP juga sih. Hanya USB ya. Iya, nggak ada kayak taunya kenapa ya orang ini kok milihnya ini gitu ya. Kita sebutnya kan USP sekarang. Oke. Berarti waktu itu belum nama bakpiaku juga ya Mas ya? Pada saat itu yang consignment Jawa Bali. Ya itu nama angka kayak 29. Kalau Bali karakternya kita udah tahu. Karakternya itu sebenarnya harus ada khas Balinya. Jadi kita udah tahu market Jawa Bali karena dulu kelilingan itu. Bahkan saya pernah nawarin ke istrinya Pak Cok yang punya Krishna, Bu Jeru saya panggilnya. Itu saya udah sempat tawarin tapi karena harga dan kita hitung transport nggak masuk, kita nggak jadi di situ. Tapi dengan desain khususnya waktu itu. Oke. Nah, menariknya nih Mas, di tahun 2012 terus naik 2015, kan ada di 2000 yang kejadian lumayan menguras tenaga itu. 2016. 2016. Iya. Di 2016 ternyata brandnya Mas Yudeng ini bakpiaku tiba-tiba didaftarin orang ya Mas? Iya. Didaftarin orang. Cerita itu gimana Mas? Itu tuh 16 Oktober 2016 kan merit tuh. Enggak itu merit terus kita kan pada saat nikah pun sebenarnya sejujurnya kita tuh masih belum settle. Jadi kayak masih harus istilahnya kayak harus pinjam sana pinjam sini hanya untuk nikah gitu pada waktu itu. Akhirnya kan ya karena keluarga semua baik ya. Termasuk dari keluarganya Vika juga sangat baik. Souvenirnya apa nih? Kita ngeluarin produk kita aja bakpiaku. Nah, di Desembernya mungkin karena kebles di situ ada orang yang paham tentang haki melihat ada celah gitu di Desember kalau nggak salah
itu mulai dimasukkan, orang lain memasukkan merek bakpiaku ke hak dia gitu. Oke. Nah, tapi ini tapinya ya. Sebenarnya kita tuh sudah aware dari awal. 2012 itu kita tuh juga sudah banyak yang ngasih tahu merek tuh penting. 2012 saya ke Gedong Kuning, ke Gedung Haki di Jogja ya. Sudah saya masukkan cuman kunya aja tapi. Oke. Karena yang saya tangkap, saya kan Bakpia itu nggak bisa. bakpia nggak bisa Iya, karena iya. itu adalah nama produk, Produk, ya. nama produk umum. Iya, iya. Nah, tapi ternyata kan namanya aturan itu ternyata detail ya. Jadi 2016 itu ada orang yang memasukkan langsung bakpiaku. Kita sempat sanggah 2017 awal. Oke. Nggak dapat respon karena memang yang seharusnya dapat respon adalah ketika kita pendaftarannya sama dengan kata yang sama. Nah, jadi kita ada misunderstanding di situ. Nah, tapi ternyata 2018 tuh saya ditelepon, loh kok udah regis. Intinya dari pihak orang itu meminta sejumlah uang beberapa puluh miliar lah. Nah, karena saya kok nggak ada uang segitu gitu, cash, Belum. ya masih cashnya nggak Iya. pakai muter semua kan. Nah, jadi wah ini gimana? Tiba-tiba disomasi. Oh, sama mereka? Iya, lewat pengacara Semarang gitu. Oh. Nah, saya bingung kan, ini gimana somasi? Apakah pengertian kan ya namanya orang nggak terlalu paham legal, harus dibalas nih. Saya minta tolong teman yang pengacara. Iya, kalau 3 kali nanti ibaratnya bisa ada yang bilang nggak tahu benar apa enggak, masuk ke kepolisian, polisi turun dan lain sebagainya. Ada kita balas lagi lewat pengacara, nggak ada respon dari mereka. Nah, ya intinya dari semua masalah itu hikmatnya adalah kita apa yang dari yang di atas. Itu kita harus belajar ikhlas karena pada saat di awal kita nggak bisa terima sebetulnya. Terus saya sama istri, ya udah kalau memang mau diambil ada, kita regisin merek bakpiamu aja. Jadi kita berpikir melawan sesuatu itu nggak harus dengan hal yang sama tapi dengan karya gitu. Itu kita brainstorming. Kalau seandainya itu terjadi, kita ikhlas sebetulnya. Tetapi untuk market yang itu kita berusaha jaga, itu kunya itu kita kerudungin karena kelas 30 tuh hanya dia mematenkan yang meregis yang untuk produk aja. Jadi contoh bakpiaku di box itu itu kelas 30. Nanti di fasad outlet itu beda lagi. Jadi yang terdaftar oleh mereka tuh hanya yang haknya di situ. Nah, tapi kan haki itu juga bisa keluar double sebetulnya. Jadi misalnya dengan beda logo tuh masih bisa. Dengan produk yang sama, Mas? Produk yang sama. Selama alasannya memang jelas dan bisa menjelaskan dengan baik ke haki. Jadi mungkin ya saran buat teman-teman, buat kita aja yang aware terhadap brand aja. Pada saat itu mendengarkan teman juga ngomong, itu aja masih bisa kejegal, apalagi yang usaha tanpa memikirkan brand itu lebih berbahaya sih. Karena UMKM itu akan bisa next level kalau dia udah mikirin haki itu. Karena yang akan diukur nantinya ke orang-orang adalah intangible asetnya juga. Soalnya banyak kan UMKM mikirnya daripada daftarin mending dari profit dulu, padahal tidak seperti itu, Mas ya. Mas Gideon aja ngurus haki dari 2012. Ternyata 2018 diambil orang. Iya, 2000 ada penolakan. Zaman dulu lama, sekarang cepet kok. Kalau teman-teman daftar di haki itu sebetulnya lewat online gitu tuh sekarang cepet. Paling 2 tahun tuh pasti keregis harusnya, atau ketolak tuh udah tahu. Kalau dulu tuh ngambang, bahkan sampai 4 tahun tuh ngambang. Ya karena dulu sistem manual, sekarang kan sudah canggih ya. Gitu. Berarti jangan nunggu gede dulu ya, Mas ya? Kalau saya sih jangan. Tapi kan pengusaha tuh ya namanya diusahain. Kadang kita mikir kalau nggak jalan gimana, udah regis. Gitu kan. Nah, better sih didaftarin, itu udah jadi modal awal. Kalau dulu berapa ya? 1,5 juta, sekarang kayaknya 2 juta kayaknya. Gitu. Daftarnya 1,5-2 juta. Yang tadi nawarin dari yang bakpiaku satunya puluhan M. Iya, akhirnya kan dia nggak make itu, tapi karena mungkin
tahu bahwa saya sudah paham, jadi sempat orang itu juga menjual produknya sendiri, tapi setelah saya kirimkan bukti ke Jakarta sebetulnya. Berarti bisa dibilang yang mendaftarkan itu salah satu yang tamu yang daftar di nikahannya Mas Yuding sama Mbak Vika. Saya nggak ngundang. Oh, nggak ngundang. tapi memang orang satu daerah. Saya juga nggak kenal, nggak tahu siapa, nggak pernah berhubungan sama sekali dengan tiba-tiba orang itu. nawarin. Iya. Kok bisa menang tuh Mas? Jadi sebetulnya kita regisnya akhirnya bakpiaku juga plus tagline-nya, karena tagline kita kan ada cita rasa mendunia kan. Iya. Nah, dan itu register. Jadi kita aman. Nah, kan kita udah bakpiamunya ada nih. Kalau nggak dipakai kan nggak boleh. Jadi aturannya itu harus dipakai. Karena kalau enggak nanti identifikasinya kan kemungkinan bisa ternak merek. Oke. Gitu. Kemungkinan bisa ternak merek tuh maksudnya apa? Kalau misal saya, lihat ini lagi prospek nih, saya masukin haki aja. Itu kan kayak oknum ada. satunya tadi. Ya, kalau nggak dipakai itu kan masuknya kan ke ternak merek gitu. Jadi emang takutnya disangkanya emang usahanya kerjaannya ternak merek tadi. Ya, dan itu kasus di Indonesia harusnya sudah sangat banyak, bisa di search. Waktu saya search juga banyak kasus itu sih. Bakpiamunya kan harus dipakai. Masa bakpia panggang lagi. Nah, kalau kita belajar udah next level kan, masih belajar terus ya. Saya juga merasa benar-benar bukan karena saya, tapi karena beruntung sebetulnya. Jadi banyak teman yang baik, teman yang pinter. Kayak Mas Arief kan banyak ngasih masukan saya nih. Nah, itu aku terima kasih banyak loh Mas. Nah, posisinya bakpiamu ini akhirnya karena saya belajar terus, ada namanya blocking marketing nih. Nah, sedangkan tempat ya teman juga, ya kita kenal juga, itu kan rame tuh, yang disebut bukan bakpia. Gitu. Nah, jadi kita, tapi marketnya ada kok, Gen Z menerima kok. Ya sudah, bakpiamu itu jadi kukus. Iya, itu ceritanya Mas. Ada lagi Apika Almond Crispy. Jadi dari berkah dari masalah itu pasti menghadirkan brand-brand baru sih. Ada Bluder. Bluder kamu mau. Berarti sekarang bakpiamu, Bluder, Apika, Pai Susu. Ya, e-commerce-nya kamumau.com. Winko itu bisa Mas? Winko ya itu yang jalanin sekarang Mbak Yuku. Ya, cicikku lah. Ya. Itu yang jalanin karena pensiun dari Pupuk Kaltim dulu kerjanya. Pulang ke Jogja. Ya udah di sana. Tapi saya memang bantuin dan memang manajemennya sendiri dan dia juga hebat sih, bagus juga gitu. Iya. Masih struggle juga gitu. Yang tak pikir wah anaknya udah 2 nih pasti berat, ternyata struggle nih. Sama istri gitu ya. Aku ikut seneng sih. Alhamdulillah. Berarti bakpiamu ini lahir ya karena memang mau nggak mau brand ini harus dipakai nih. Iya. Brandnya harus dipakai. Jadi kita itu kalau regis merek ya kita harus serius di situ. Dan kalau enggak kan kita tahu konsekuensi hukumnya juga. Jadi banyak orang yang patenin dulu aja. Ya itu kalau sudah terdaftar better segera dipakai sih. Gitu. Atau kalau enggak diminta orang lain biasanya gitu. Salah satunya tantangan lagi kan Mas, setelah brand diregister orang, baru setelah itu bakpiaku udah terdaftar haki, tiba-tiba pandemi kan Mas. Iya, pandemi. Dimana pandemi itu untuk oleh-oleh itu wah. Oke. Nah, setelah brand bakpiaku ke register, itu kan ada tantangan baru lagi nih Mas. Iya, pandemi. Yaitu pandemi. Dimana waktu itu dunia oleh-oleh atau semua di Jogja lah bisa dibilang kan tidak ada wisatawan. Itu kondisinya gimana waktu itu Mas? Mengenaskan. Banyak kita belajar juga sih, belajar hal baru. Jadi namanya masalah tuh selama masih hidup pasti ada. Iya. Kondisinya pada saat itu tuh wah gimana nih. Nah, yang lain tuh hitungannya bisnis kan. Iya. Tutup. Kita hitungannya value.
Oke. tapi bisnis juga ngitung. Iya, iya. Jadi di ambang tengah-tengah nih. Kalau kita tutup untung secara finansial, kalau kita value, kita harus tunjukin ke tim kita bahwa ini loh, kalian di sini itu sesulit apapun, kita ada untuk kalian. Gimana nih mikir? Wah, Pak Pia nggak ada produksi. Jadi 11 Mas. ya 1 minggu 1 kali aja tuh untung-untungan gitu. Selama berapa tahun itu Mas? Waduh lama Mas, aku nggak berani ngitung. Ya, jadi lama lah, pokoknya jangan sampai dirasain lah. Kalau sampai saya tuh nggak berani ngitung, tapi tiap bulan tuh minus. Tiap bulan minus, pekerjaannya karyawan itu di pabrik itu olahraga supaya sehat dan jangan sampai keluar dalam arti itu bawa virus masuk. Nggak ngerti ya gitu ya orang awam yang benar gimana nih. Tapi buat orang-orang yang memang rata-rata yang pulang itu karena kemauan sendiri, bukan dipulangkan sebetulnya. Jadi memang mereka, aku takut kalau nggak ketemu keluarga, mending kalau diisolasi di rumah bareng keluarga. Tapi itu sedikit kok, nggak banyak. Nah dari situ ada hal juga yang nggak semuanya kita bisa sesuai ekspektasi, akhirnya bertahan. Ketika pulih itu malah akhirnya banyak orang yang mencoba peruntungan baru karena bosen mungkin. Tapi ya itu 10%-an lah. Kalau dihitung secara karyawan itu hanya di 10%. Kalau hitungan saya. Berarti pandemi itu adalah bisa dibilang masa-masanya Mbak Piaku mendapatkan karyawan yang benar-benar loyal dan berkualitas itu Mas ya? Betul. Oke. Itu minusnya sampai berapa Mas? Wah, ratusan itu. Ratusan. Dan memang kalau di teman-teman gitu kadang kayak ada yang bilang wah ya kita selentingan wah sok-sokan nih gini ya itu tuh beban moralnya kena double gitu karena di karyawan sendiri juga ada 10% yang memang tidak sesuai jadi kaget aku mikirin untuk mereka bertahan tapi ya pelajarannya kita nggak bisa berharap dengan apa yang kita inginkan ketika kita memberi sesuatu yaitu adalah nilai diri kita sendiri sih menurut saya. Jadi kita nggak bisa berharap orang balasannya seperti apa. Nah itu jadi ada next level lagi. Kadang kan awal kayak jengkel ya aku udah kayak gini kok. Nah itu udah kita energinya kita convert. Kalau lagi marah kan energinya banyak kan. Jadi di convert aja tuh ke situ. Jadi produk. Wah ini coba cakwe nggak jadi. Coba. Bukan, jadi dicoba semua sih. Aku ingat banget ketemu Mas Yudeng waktu pandemi itu pas habis kena ya Mas ya, kena COVID ya. Iya. Yang itu kurus banget. Loh itu dulu aku lebih kurus dari itu Mas. Iya. Jadi tanpa COVID pun dulu kurus gitu. Terus Mas Yudeng ini kurus banget sih kamu. Itu apa waktu itu alhamdulillah ketolongan sama Senja juga Mas ya. Senja itu enggak juga. Senja itu wah beda banget Mas. Jadi di dua bisnis ini tuh punya dua karakter yang berbeda. Tapi saya selalu mikir ya bagaimana secara helikopter view. Negara terbentuk aja kan juga ada militer, ada politikus, ada juga militan kan. Saya pikir juga wah ini berarti yang ibaratnya militer ada yang ini ibaratnya kalau saya jadi kayak untuk ngelekain diri sendiri dan menangkap positif tuh di situ. Jadi Senja sendiri kalau dibilang menolong sebetulnya sedikit. Karena kita bisa jual kan kopi botol misalnya. Itu kan Starbucks pun menjual ya. Literan. Oke. Itu kan kita juga coba di situ sih Mas. Mana waktu itu Senja kondisinya masih tempat baru ya Mas ya, yang di Jakal ya. Baru, iya. Yang baru renov baru jadi terus pandemi. Oh, tapi ada ketolongnya Mas. Gini, Senja itu kan waktu buka dari 7 kursi. Terus pindah ke sebelahnya itu kan pakai kontainer kan cukup besar. Dan pada saat itu kan kita jual dengan kecap durian bango. Jadi sebenarnya omset pada saat itu tuh sudah masuk dulu. Ingat. Untuk tahanan kita. Jadi buat teman-teman yang waktu itu tahu kopi kecap, nah ini yang bikin dia. 2000 berapa itu ya? Pandemi ya 2019 sampai 2020 pandemi itu. Awal-awal kopi kasih kecap bango, nah ini pakai durian lagi. Aku langsung pas tahu gitu Mbak Vika
aku mau ke sana dong, mau take video. Iya, pada Iya, iya, saat iya, itu iya, iya, memang iya. lahirnya Senja itu lebih besar karena kita kecintaan kita untuk membuat brand lokal itu go nasional maupun internasional. Jadi kita sudah ciptain apps-nya, Iya, 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 iya. ya bisa dipakai kayak brand-brand luar Iya, gitu bisa ya. bisa redeem point. Bisa. Oke. Dan itu masih ada sampai sekarang. Iya, iya, alhamdulillah. Nah itu apa salah satunya Mas Yudi yang tadi bilang mempersiapkan ya Mas. Siapa tahu nanti momentumnya tiba-tiba langsung tek 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 tek. Iya. Karena Berarti di bakpia sama. di Bakpia sama juga. Sama jadi tiba-tiba dek. Wah, alhamdulillah. Sekarang udah gendut lagi nih. Iya. Iya, iya, iya. Oke Mas Yudi, ini nextnya mungkin kira-kira Mas Yudi yang di Bakpiaku sama Bakpiamu dan bisnis lainnya seperti Senja tuh pengen goalsnya atau strategi kedepannya apa nih? Oke. Kalau strategi kedepannya kita memang pengen fokus in general ya. Oke. Jadi di F&B. Oke. Nah, untuk kedepannya kalau bakpiaku jelas kita pengen kuatin di Jogja. Oke. Kita memang pengen itu menjadi khasnya Jogja. Jadi untuk ke daerah lain pasti enggak. Kalau untuk Senja kita pengen internasional, go internasional. Nah, sebentar lagi kan kita juga buka di bandara. Oke. Oh. Bandara, kemudian kita pengen itu menjadi destinasi. Senja itu jadi destinasi untuk brand lokal di tiap. Kalau ke Jogja ya Senja yang di Jogja mana sih? Kalau nanti di luar kota, Senja yang ada di luar kota di mana? Dan hakinya Senja pun itu di kita. Jadi kita nggak mau, oh ini nama Colongan kan lagi. banyak yang make ya. Iya. Tim juga banyak nih yang bilang gimana mereknya. Sebenarnya hakinya di kita. Selama tidak meniru secara logo, kemudian tidak memanfaatkan itu ke kita tuh juga nggak mikirin itu sih. Yang penting kita aman kalau itu. Karena saya udah pernah ngerasain kan. Iya, 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 iya. Gitu. Siap, siap. Terima kasih banyak Mas Yudi. Oke. Udah main di kulkas. Nih sebelumnya nih Mas, aku ada sesi jawab cepat. Oke. Nanti aku nanya Mas Yudi yang jawab. Oke. Yang pertama Mas, bakpia atau wingko? Bakpia. Kopi kecap atau kopi mocktail? Kopi mocktail. Terus apa lagi ya? Senja atau bakpiaku? Bakpiaku. Iya, iya. Pandemi atau hakinya diambil? Aduh. Enggak dua-duanya. Oh, nggak ada dia. Ya, makasih banyak Mas Yudi Ya, udah main di oke. kulkas. Oke. Sukses terus buat bisnisnya. Sehat-sehat juga. Ya. Salam buat keluarga. Nah teman-teman, terima kasih udah menyaksikan kulkas. Jangan lupa juga untuk follow sosial medianya @bakpiaku di Instagram. Ya. Sama Sama @senja @senja. memories. Sekarang ganti senja.resto, iya, senja.gelato. Kita ada gelato. Wah, ini gelato nih. @senja.resto, @senja.gelato sama @bakpiamu ya Mas ya. Iya. Untuk Instagram Mas Yudeng di Yudeng. @yudeng YUDHENG. Ya. Ya, terima kasih. Saya Budiman. Saya Yudi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Ya.